Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama kami di konten pembinaan Hosana. Bersama saya Didi Christina Gule dan teman saya Olivia Cindy dan narasumber kita. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Katekismus Heidelberg. Halo Pak, sehat? Ya, terima kasih. Ya. Di sini dalam 10 hukum Taurat, dalam hukum kelima kita diminta untuk menghormati orang tua. Ya. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan orang tua di sini? Contohnya ayah dan ibu. Apakah cuman ayah dan ibu ini yang disebut orang tua kita saja? Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan menghormati dalam perintah kelima tersebut? Iya, baik. Waktu kita membicarakan mengenai hukum yang kelima di dalam 10 hukum, nah memang kita bisa belajar melalui berbagai sumber pembelajaran. Sebagian orang ada yang mencoba belajar dari katakanlah buku-buku tafsiran ataupun juga belajar dari misalnya saja katakanlah karena 10 hukum ini kan bukan dikenal oleh sekedar orang-orang Kristen, tapi juga dikenal oleh juga orang-orang Yahudi, sehingga orang berpikir barangkali kalau ingin mengerti 10 hukum bisa belajar dari bagaimana cara pandang orang-orang Yahudi untuk mengerti 10 hukum. Dan kali ini kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg. Nah, Katekismus Heidelberg ini adalah semacam panduan yang kita gunakan di dalam memahami pokok-pokok iman Kristen, termasuk di dalamnya adalah mengenai 10 hukum Tuhan. Nah, jadi di dalam pelajaran kali ini kita membicarakan mengenai makna daripada hukum yang kelima, ya, mengenai menghormati orang tua. Dan tadi pertanyaannya menarik sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan orang tua di dalam hukum kelima itu sedang menunjuk semata-mata kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, bapak kita, ibu kita, ataukah itu bisa menunjuk juga kepada orang-orang lain yang misalnya saja dianggap orang tua atau dituakan, ya, misalnya saja kalau misalnya kita memperhatikan di gereja, misalnya di gereja ada orang-orang tertentu yang dituakan, dihormati, dianggap sebagai guru di dalam gereja. Nah, sehingga apakah orang-orang yang memiliki otoritas seperti itu juga dimaksudkan seperti yang hukum kelima maksudkan, orang tua. Nah, memang waktu kita membaca Alkitab, nah hal pertama yang harus kita pahami adalah memahami teks itu dalam konteks yang saya menyebutnya itu konteks yang paling dekatnya. Konteks paling dekat itu artinya konteks yang diperlihatkan dalam teks itu sendiri. Nah, jadi waktu Alkitab berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, nah itu menunjuk kepada betul-betul ayah dan ibu kita. Orang-orang yang melahirkan kita, orang-orang yang Tuhan pakai menjadi orang tua kita. Nah, tetapi waktu kita membaca Alkitab, nah kita harus mengerti bahwa Alkitab itu dipakai Tuhan kadang-kadang berbicara jauh lebih dalam dari apa yang tertera atau dari maksud yang tertera atau maksud yang harafiah tadi. Nah, maka dalam konteks yang lebih luas, nah tadi saya mengatakan ada konteks yang lebih dekat, konteks yang lebih luas. Nah, istilah orang tua itu juga menunjuk kepada orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita atau dalam komunitas kita atau dalam masyarakat kita yang Tuhan berikan otoritas. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik, begitu ya, untuk memberi nasihat. Nah, itu juga terkategori dalam hukum yang kelima ini. Bahwa anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus belajar menghargai baik orang tua yang melahirkan mereka, tapi juga belajar menghargai orang-orang yang punya otoritas, ya, yang Tuhan percayakan otoritas di dalam
di dalam dunia ini. Nah, kurang lebih begitu, Saudari Didi. Iya. Iya. Dalam realita kehidupan ini, Pak, setiap orang tua kan tentu tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Betul. Namun banyak orang tua, termasuk yang Kristen, memiliki kelemahan-kelemahan yang terkadang melebihi batas yang wajar. Iya, betul. Nah, betul. apakah kita masih perlu tetap menghormati orang tua yang demikian, Pak? Iya, nah ini pertanyaan yang bagus sekali karena dalam realitanya kita menemukan barangkali jarang ya kita melihat orang tua yang sempurna. Betul. Yang perfect itu jarang sekali ya. Iya. Orang tua, hampir setiap orang tua memiliki kelemahan. Ada orang tua tertentu kalau kita lihat misalnya dia bertanggung jawab di dalam rumah tangga, ya dia bekerja keras ya supaya kalau mereka punya anak-anaknya bisa sekolah. Tetapi orang tua yang seperti ini kadang-kadang tidak mampu membangun relasi dengan anak-anaknya, begitu ya. Kadang-kadang dia nggak deket sama anak-anaknya, seolah-olah orang bilang orang tua kayak begini kayak mesin ATM. Gitu ya, cuma ada untuk dimintain uang gitu ya. Nah, tapi dia orang tua yang baik, ingin mencoba bertanggung jawab begitu ya. Nah, jadi kita melihat ada yang selalu tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi yang tadi Saudari Cindy katakan benar sekali, bahwa dalam kasus tertentu kita bisa menemukan ada orang tua yang bukan sekedar punya kelemahan, tetapi orang tua yang kelemahannya itu melampaui batasan normal. Misalnya apa? Suka menyiksa atau melakukan kekerasan ya. Baik secara fisik ataupun secara verbal ataupun secara emosi. Nah, kita pernah bahas topik ini dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi orang tua yang seperti ini memang adalah orang tua yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan tadi pertanyaan Saudari Cindy bagus sekali. Apakah kita tetap harus menghormati orang tua yang seperti ini? Nah, maka jawabannya adalah bahwa rasa hormat kita terhadap orang tua itu sifatnya unconditional. Nah, kita menghormati mereka bukan karena kelemahan atau keberdosaan mereka, tapi karena Tuhan mempercayakan mereka menjadi orang tua kita. Nah, tapi hal ini tentu tidak berarti bahwa kalau kita menghormati mereka sebagai orang tua, maka kita akan melakukan apa saja yang mereka minta, termasuk hal-hal yang salah, begitu ya. Nah, misalnya orang tua, misalnya dia melakukan katakanlah sebuah kesalahan fatal tertentu misalnya, dan kemudian dia lari misalnya dari tanggung jawabnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita sebagai anak yang menghormati orang tua, apakah kita harus menuruti, membela, membenarkan perilaku yang salah dari orang tua kita karena dia adalah papa mama kita? Maka jawabannya tidak. Ya, menghormati orang tua tidak sama dengan kita tutup mata terhadap kesalahan yang orang tua kita lakukan, begitu. Nah, di sisi yang lain, kalau memang kita tahu orang tua kita punya kesalahan, punya persoalan, punya kelemahan yang disebut serius tadi, nah memang kita tidak boleh juga berdiam diri. Nah, kita harus melakukan sesuatu supaya kesalahan tersebut tidak berdampak fatal. Nah, misalnya mungkin Cindy dan Didi pernah barangkali melihat atau mendengar ada orang tua tertentu yang suka memukul istrinya. Ya, dia ringan tangan, begitu ya, dia ringan tangan. Nah, kemudian kita misalnya posisinya sebagai anak di situ, ya. Nah, sebagai anak kita lihat mama kita ini kan dipukul seperti itu sampai biru-biru misalnya, ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, apakah perintah Tuhan bahwa kita harus menghormati mereka berarti kita diam aja? Nah, gimana menurut Didi?
Apakah kalau kita menghormati orang tua berarti diam saja atau harus bagaimana? Seperti apa ya Sunya? Ya tentunya tidak berkompromi ya. Iya, betul. Setidaknya apa yang sudah kita tahu dari misalnya kan kita sebagai anak, apalagi sebagai anak Tuhan sudah mengetahui, ya kita belajar walaupun kita anak tapi kita berani. Misalnya bapak tidak boleh begitu. Iya, ya, betul. Nah kita bisa menegur hal yang salah tersebut, atau kita juga bisa menyampaikan hal yang salah tersebut kepada orang yang lebih memiliki otoritas untuk menolong keluarga kita. Nah misalnya kalau misalnya di rumah itu masih ada kakek dan nenek, nah itu bisa kita minta tolong supaya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada ayah yang melakukan kekerasan terhadap ibu, atau terkadang juga bisa meminta bantuan kepada pendeta, misalnya jikalau pendeta tersebut mampu untuk menangani hal tersebut. Nah jadi sekali lagi, menghormati orang tua itu tidak sama dengan kita tutup mata, kita tidak bersikap tidak masa bodoh karena orang tua, begitu. Nah, jadi kita tetap menghormati mereka sebagai orang tua, tetapi tidak membenarkan hal yang salah mereka lakukan. Begitu ya, dari Cindy. Ya, sebenarnya tugas orang tua itu sih seperti apa, Pak? Dan ketika itu tugasnya itu nggak dikerjakan, diabaikan, apa konsekuensinya gitu? Iya, betul. Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai tugas orang tua di dalam Alkitab, maka sebenarnya tugas orang tua itu meliputi dua aspek sebenarnya. Nah, jadi aspek yang pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah bahwa orang tua itu harus membawa anak-anaknya mengenal Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, itu yang kita lihat di dalam perintah Tuhan di dalam kitab Ulangan, bahwa orang tua haruslah mengajarkan anak-anaknya mengenai siapakah itu Tuhan, supaya mereka hanya hidup bagi Tuhan. Ya, terus yang kedua, mereka juga diminta untuk selalu bukan hanya mengajarkan, tapi mengajarkan terus-menerus, berulang-ulang sampai apa yang diajarkan itu mendarah daging dalam kehidupan mereka. Nah, jadi tugas ini adalah tugas yang sebenarnya sangat penting, dan kalau kita perhatikan justru yang paling dilalaikan di dalam kehidupan keluarga zaman sekarang, begitu ya, karena banyak sekali orang tua di zaman sekarang itu mereka tidak siap di dalam mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan, dan kemudian menyerahkan tanggung jawab mengajarkan anak-anak tentang Tuhan kepada siapa? Kepada sekolah minggu misalnya, kepada gereja. Padahal anak-anak itu kalau dia pergi ke gereja atau ke sekolah minggu paling banyak 1 minggu 1 kali. Dan dia sepanjang waktu, sepanjang hari itu sebenarnya ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa tugas yang pertama ini justru tugas yang seringkali diabaikan, ya, bahwa orang tua harusnya yang paling bertanggung jawab memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan. Nah, tadi pertanyaannya bagus. Apa yang menjadi konsekuensi kalau orang tua tidak melakukan tugasnya? Nah, yang terjadi adalah konsekuensinya adalah kehidupan seorang anak yang tidak mengenal firman Tuhan, maka anak tersebut rentan untuk menjalani jalan hidup yang salah. Karena tidak dididik di dalam jalan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sendiri mengingatkan kita supaya anak-anak orang muda itu dididik dalam jalan Tuhan, supaya kalau dia dewasa, nah dia memiliki pengetahuan, pengenalan, dan jalan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka seringkali orang tua itu menyesal kemudian waktu melihat hidup anak-anaknya sudah hancur, sudah rusak. Misalnya terjerat narkoba, begitu ya, minum minuman keras, atau terjerat pergaulan bebas. Nah, baru orang tua menyesal bahwa mereka tidak mendidik anaknya dengan baik. Nah, barangkali kalian juga pernah melihat ya bahwa ada anak-anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya, tapi pernahkah kalian lihat bahwa ternyata waktu besar anaknya tetap
Betul. nakal. Pernah nggak kalian lihat itu? Pernah sih, Pak. Itu Pernah ya? Lingkungan. Lingkungan Iya. ya. Oke, betul. Nah, betul kata Cindy tadi bahwa pendidikan orang tua terhadap anak satu aspek, tapi juga ada aspek yang lain yang mempengaruhi anak-anak itu, termasuk dengan siapa dia bergaul, di mana dia sekolah, temennya seperti apa. Nah, maka penting sekali orang tua itu bukan hanya mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan, tapi mempersiapkan mereka. Karena kan nggak mungkin mereka tetap ada di rumah, satu kali mereka akan hidup dalam masyarakat. Nah, tanggung jawab yang kedua dari orang tua, nah ini baru yang saya sebut sebagai tanggung jawab yang bersifat material. Ya, jadi orang tua memang memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sekolah anaknya, begitu ya, mencarikan makanan yang baik untuk anak-anaknya, itu memang tanggung jawab orang tua. Nah, jadi Tuhan mempercayakan anak-anak kepada orang tua untuk dijaga, untuk dipelihara, walaupun itu bukan satu-satunya tanggung jawab yang orang tua miliki, tapi salah satu tanggung jawab. Nah, maka tadi saya memulainya dengan justru yang paling utama tadi, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua, begitu. Iya. Iya, kalau orang tua punya tanggung jawab, secara pemikiran saya, Pak, berarti anak juga harusnya punya tanggung jawab. Iya. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah anak harus memeliharakan orang tuanya? Iya. Apakah ini perintah Tuhan atau suatu tradisi atau kebudayaan saja? Iya, betul. Memang di dalam kebudayaan Timur, kita itu tidak lazim untuk menaruh orang tua kita di panti jompo. Betul. Ya. Nah, kita dianggap biasanya anak-anak yang kurang ajar, nggak mengasihi orang tua, anak tuanya dikasih di panti jompo. Nah, tapi kalau kita misalnya memperhatikan di belahan dunia yang lain, di dunia barat, nah itu sangat normal, sangat wajar kalau orang tua yang sudah berusia lanjut, sudah tidak mampu pergi ke pasar untuk memasak dan sebagainya, mereka kemudian ditaruh di tempat di mana orang-orang tua itu dirawat di situ. Ya, kita menyebutnya dengan istilah panti jompo. Nah, tadi pertanyaannya baik sekali, apakah memang adalah perintah Tuhan bagi kita untuk merawat orang tua kita? Maka jawabannya adalah iya. Ya, jadi Tuhan memang memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kita. Ya, jangankan orang tua, orang yang tidak kita kenal pun kalau memang membutuhkan bantuan kita dan kita mampu melakukannya, kita punya tanggung jawab untuk melakukannya. Nah, apalagi itu orang tua kita sendiri. Nah, maka memang di dalam kehidupan kehidupan nyata, nah ada kalanya kondisi itu nggak ideal. Ya, jadi anak-anak itu kadang-kadang dia katakanlah sebagian orang tidak mampu untuk merawat orang tuanya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya gereja harus mengambil bagian di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang seperti ini. Nah, maka dalam gereja itu ada yang namanya itu pelayanan diakonia. Nah, diakonia ini memang menolong orang-orang tua yang memang keluarganya tidak mampu. Tapi kalau keluarganya mampu, nah maka keluarga itu menjadi orang yang paling bertanggung jawab pertama di dalam merawat orang tua mereka atau famili mereka. Nah, jadi di dalam perjanjian lama barangkali Didi dan Cindy ingat ya, karena kan Didi dan Cindy juga sekolah teologi ya. Dalam perjanjian lama itu ada yang namanya itu hukum Levirat. Ya, hukum Levirat. Nah, hukum Levirat ini adalah hukum yang diatur oleh Tuhan. Jadi kalau ada misalnya seorang dalam keluarga itu adik dan kakak, misalnya adik dan kakak, nah si kakak ini misalnya punya istri, nah kemudian si kakaknya meninggal. Begitu ya, meninggal. Dan waktu dia meninggal, nah istrinya ini dia itu tidak punya keturunan, tidak punya apa-apa. Nah, maka
yang bertanggung jawab di dalam memeliharakan dari kakak iparnya ini adalah keluarganya, adiknya. Nah, itu adalah contoh bagaimana di dalam Alkitab ada semacam perintah, ada semacam kehendak Tuhan di mana kita menyebutnya itu perhatian terhadap keluarga itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa menaruh orang tua di misalnya tempat perawatan orang tua itu tidak berarti bahwa kita membuang mereka, tidak selalu begitu. Betul. Ya, kadang-kadang seperti di barat itu tempat perawatan atau di beberapa negara itu perawatan terhadap orang tua itu sangat baik. Di situ sudah ada susternya, ada dokternya, makanannya terawat, makanannya sehat. Gitu, sehingga waktu keluarga mereka berpikir bahwa yang terbaik adalah menaruh mereka di tempat perawatan orang tua. Nah, maka itu tidak berarti bahwa mereka membuang orang tua. Begitu. Nah, yang penting adalah ketika misalnya orang tua mereka yang sudah berusia lanjut tuh ditaruh di tempat perawatan orang tua, yang penting anak-anak ini hadir mengunjungi, begitu ya, setiap minggu gitu ya, membawa. Nah, supaya orang tua ini memang dia menyadari, melihat bahwa walaupun mereka ada di tempat perawatan orang tua, tapi anak-anaknya mengasihi mereka. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab kita untuk merawat keluarga kita selama kita mampu, begitu ya. Nah, memang sekali lagi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita situasinya nggak ideal. Kita ingin tapi nggak mampu. Nah, kalau seperti itu ya kita harus bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, mencari solusi bagaimana caranya. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi cara yang lain, maka barangkali perlu meminta bantuan gereja supaya pelayanan diakonia bisa dilakukan terhadap orang tua yang membutuhkan bantuan. Nah, kurang lebih seperti itu, Saudari Cindy dan Saudari Didi, bagaimana perintah Tuhan terhadap kita untuk menghormati orang tua ini. Oke. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya dan juga penjelasannya. Kiranya memberkati kita semua, memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Baiklah, pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Kita akan jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.